Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mulai pembahasan kita di dalam studi Bible Study kelanjutan daripada kitab Hakim-Hakim. Ya. Kita akan membaca lebih dulu kitab Hakim-Hakim ini. Mari kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-18 hari ini ya. Kitab Hakim-Hakim pasal ke-18 ya. Kita membaca ayat 1 sampai ke-13 lebih dulu ya. Saya akan bacakan 2 ayat, Bapak Ibu sekalian bisa membaca berikutnya ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan 1 dan 2 lebih dulu. Pada masa itu tidak ada raja di antara orang Israel. Pada zaman itu suku Dan mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapatkan bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang gagah perkasa yang berasal dari Sora dan Esitaol untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Kan? Ayat 3 dan 4. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, Ayat 2, ayat 3 dan 4 silakan. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, "Begini begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Silakan 78. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Sora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapat di sana?" Silakan 9-10. Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram. Dan negeri itu luas di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi."
Silakan 11. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yairim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahanae Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yairim. Dari sana mereka bergerak terus ke Gunung Efraim dan sampai di rumah Mika. Kita membaca sampai di sini dulu. Oke, saudara, kita akan membahas, saudara ya. Ini di dalam ayat pertama, ayat 18, disebutkan awalnya ini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ini diulang-ulang terus ya. Ayat 19, nanti juga pasal 19 nanti disebutkan juga pada saat itu ya di orang Israel tidak ada raja sehingga banyak orang yang hidup benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Jadi orang Israel hidup suka-suka sendiri. Kita mengetahui bahwa pada zaman hakim-hakim bagaimana kehidupan orang Israel itu sudah jauh daripada kehendak Tuhan. Mereka kawin campur, mereka melakukan penyembahan berhala, dan seringkali Allah juga membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk menindas orang Israel dalam penderitaan. Mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim yang namanya hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Nah, peristiwa berikutnya kita melihat, saudara, minggu lalu kita membahas bagaimana kita keluarga daripada Mika ya. Mika itu diceritakan kan, Mika itu mencuri uang ibunya ya. Lalu ibunya waktu itu tidak tahu kalau yang mencuri itu anaknya, yaitu Mika. Dia mengutuk pencuri itu, tapi setelah mengetahui bahwa pencurinya itu adalah Mika, maka dia memberkati ya. Padahal anaknya tidak menunjukkan pertobatan, tidak sungguh-sungguh, ya, harusnya dia mendisiplin malah memberkati. Ini ibu yang nggak benar ya kehidupannya ya. Lalu uang yang dicuri kan ada 1.100 sikal uang perak ya. Itu uang yang cukup mahal, yang cukup banyak ya. Tapi kemudian kita melihat lewat uang itu malah dibuat patung pahatan dan patung tuangan oleh ibunya diberikan kepada Mika. Nah, kita mengetahui Mika pada waktu sudah punya kuil, punya efod dan punya terafim. Artinya keluarga Mika ini keluarga yang menyembah berhala. Ada yang sinkretisme. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi mereka melakukan pelanggaran pada firman Tuhan. Nah, kita melihat kemudian Mika ini sebelumnya yang menjadi imam di kuil daripada Mika ini ada anaknya sendiri. Tapi kemudian datanglah orang muda, imam di suku Lewi, diangkat menjadi imam. Nah, sebetulnya kita melihat imam muda ini nggak benar ya, menjadi imam di keluarga. Ini imam yang menjadi imam di dalam satu keluarga. Imam itu harusnya ada di kemah pertemuan, melayani semua orang. Tapi sekarang oleh satu keluarga, dia melayani, dikasih gaji, dikasih segala keperluan sehari-hari. Jadi boleh kata ini imam upahan. Bukan melakukan kehendak Tuhan untuk melayani umat Allah secara umum, justru melayani satu keluarga, yaitu keluarga daripada Mika ini. Nah, ini suatu keadaan kita tahu latar belakang. Imam ini siapa namanya tidak tahu. Nanti pada pasal ke-19 kita mengetahui ya, bahwa
penafsir mengatakan bahwa imam muda ini adalah bernama Yonatan, anak Gersom, cucu daripada Musa, saudara. Jadi ini sebetulnya cucu Musa adalah seorang pemimpin besar, tapi cucunya menjadi berkata imam gadungan ya, atau tidak menjalankan peran iman dengan benar. Ya. Jadi imam upahan. Nanti kita akan melihat berikutnya, saudara, bagaimana sikap imam ini di dalam kehidupannya. Saudara, disebutkan di sini ada suku Dan mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Saudara, sebenarnya di dalam kitab Yosua disebutkan semua suku sudah mendapat tempat atau tanah perjanjian. Nah, tugas mereka menaklukkan tempat-tempat yang telah ditentukan. Ya. Nah, mungkin di sini, saudara, kemungkinan besar suku Dan belum selesai menaklukkan tempat-tempat yang ditentukan menjadi tanah mereka. Atau ada suku-suku bangsa tertentu di tanah Kanaan yang boleh kata tidak mau pindah, ya, tetap tinggal di situ. Lalu karena orang Israel itu, suku Dan, khususnya kurang tegas, kurang sungguh-sungguh mentaati kehendak Tuhan, sehingga suku-suku itu, suku-suku Kanaan dibiarkan terus-menerus situ. Dan dampaknya, saudara, suku Dan menempati wilayah nggak luas. Dengan berjalannya waktu, makin hari tempat tinggal mereka tuh terlalu sempit untuk mereka tinggalin, saudara. Ya. Wilayahnya terlalu sempit. Ya. Kita mengakui di dalam zaman, kalau kita melihat zaman Abraham sama Lot, itu tempat tanah yang mereka tempat terlalu sempit, saudara. Ini juga suku Dan mengalami seperti itu. Ya. Maka mereka mempunyai inisiatif untuk mencari tempat yang di luar mereka, memperluas tempat mereka. Sebetulnya waktu mereka memperluas tempat mereka, mereka melintasi tempat yang di luar apa yang Tuhan tentukan. Ya. Jadi mereka bukan coba menaklukkan tempat-tempat yang sudah Tuhan tentukan untuk mereka taklukkan. Mereka justru cari tempat-tempat yang lain yang mudah ditaklukkan. Nah, ini sebenarnya sikap yang kurang baik, ya. Lalu tindakan mereka, saudara, mereka mengutus dari Bani Dan, ada dari kaumnya 5 orang untuk menyelidiki tempat-tempat yang bisa mereka taklukkan. Ya. Ayat kedua dikatakan, sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, ya, 5 orang yang disebutkan semuanya orang gagah perkasa, berasal dari Sora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu. Nah, ini kita belum tahu negeri itu. Nanti kita baca berikutnya baru tahu negeri itu menunjuk nanti kepada Lais, ya. Dan menyelidiki serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke Buguna Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ini istilah bermalam seringkali muncul, saudara, ya, pada waktu Gideon mengutus pengintai, maka ada mereka menginap, ya, di suatu tempat. Nah, kali ini, saudara, kita melihat 5 orang pengintai ini atau mata-mata ini sampai di Pegunungan Efraim, di rumah Mika, dan bermalamlah
mereka di situ. Saudara, nanti perjalanan mereka sampai ke Lais itu sebenarnya perjalanan cukup jauh, saudara, sekitar 100 mil. Itu perjalanan yang jauh, saudara. Jadi mereka sebetulnya melampaui batas, ya, melampaui batas yang Tuhan kehendaki, tempat-tempat ditaklukkan. Jadi mereka ingin memperluas, ya. Saudara, kalau kita tidak hati-hati menafsir, ya, ini bisa ditafsirkan orang tertentu, kita memperluas daerahnya tertentu, daerah sesuatu di daerah di luar batas yang Tuhan tentukan. Ya. Lalu saudara-saudara, kata Yesus Kristus, waktu mereka sampai ke rumah Mika, ya, dikatakan mereka ada dekat rumah Mika. Di situ dikenal ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, ya, mereka bertemu dengan, di sini katakan sudah, orang muda suku Lewi itu, ya, suku Lewi itu, yaitu imam yang diangkat oleh Mika. Kita mengerti di rumah Mika itu ada kuil. Kuil itu ada efod, ada terafim, ada patung tuangan, ada patung pahatan. Jadi di rumah daripada Mika ini ada kuil, tempat ibadah yang sebetulnya ini tempat ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mereka membuat tempat ibadah yang sudah ada unsur sinkritisme, yaitu percampuran agama orang Yahudi dengan agama orang kafir di zaman itu, saudara. Ya, sebetulnya saudara, imam yang orang Lewi ini harusnya tahu ini salah. Harusnya menegur Mika dan keluarganya. Tapi justru orang Lewi ini kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh keluarga Mika. Ya. Saudara, sebagai Yesus Kristus kita melihat, lalu saudara, 5 pengintai ini bertemu dengan anak muda ini, lalu ditanya, ya, orang ini 5 orang ini tanya kepada orang muda suku Lewi ini, siapakah engkau? Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu? Apakah urusanmu di sini? Lalu saudara, orang katanya pada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku, ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Berarti saudara, imam ini nggak benar sebetulnya. Dia melayani di kuil ibadah yang sesuatu ibadah yang nggak benar di depan Tuhan. Menyembah patung, ya. Itu ada patung pahatan, ada patung tuangan, ada efod, ada terafim. Itu udah campuran agama yang nggak benar. Jadi imam ini memiliki pemahaman teologi yang nggak benar. Bukan menyembah Allah Yahweh Esa satu-satunya. Dia pakai nama Tuhan, tapi pandangan teologinya itu nggak benar. Salah. Lalu mereka bangun ibadah, ya, dengan cara yang nggak benar juga, saudara. Semau-mau sendiri, saudara. Jadi ini suatu, kalau hari ini, saudara, kita memahami banyak ibadah namanya gereja, tapi tidak berfungsi sebagai gereja yang benar. Tidak mengajarkan ajaran yang benar, dengan cara ibadah yang nggak benar juga, saudara. Tapi mereka pakai nama Tuhan. Ya, saudara Yesus Kristus hari ini sekarang ada muncul namanya artificial artificial intelligence, ya. Itu orang bisa dengar khotbah, ya, pakai, ya, itu artificial pakai teknologi yang canggih.
Lalu mereka boleh kata bisa pakai ini, terserah pengkhotbah siapa yang mereka mau pakai, saudara. Mereka pakai pengkhotbah siapa yang wajahnya diganti macam-macam sesuai dengan selera mereka. Mereka bisa menikmati ibadah di rumah. Ya. Lalu mereka sudah tidak, hari ini banyak ibadah-ibadah yang nggak benar, saudara. Doktrinnya nggak benar, cara ibadahnya nggak benar. Ya. Nah, kita kembali bagian ini, saudara. Ini para orang imam ini jelas sebetulnya sebagai imam yang istilahnya murtad, saudara. Imam yang nggak benar. Tapi mengaku-ngaku iman sebagai imam, saudara. Lalu justru, saudara, 5 pengintai ini bertanya, ya, tanyakan kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Saudara, saya boleh katakan bahwa 5 pengintai ini pergi ke tempat alamat yang salah, kepada orang yang salah. Imam yang murtad kok ditanyain. Lalu saudara pakai atas nama Tuhan, para imam ini mengatakan, pergilah dengan selamat perjalananmu. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Saudara, imam ini mengatakan pakai atas nama Tuhan bahwa Tuhan berkenan dengan perjalanan ini, saudara. Saudara, hari ini banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bisa ketemu namanya pendeta dukun, ya. Orang mengaku-ngaku hamba Tuhan, tetapi sebenarnya bukan hamba Tuhan. Menanyakan petunjuk dalam kehidupannya, apa yang harus dilakukan, ini dan itu. Dan ini suka Tuhan Yesus Kristus. 5 pengintai ini bertanya kepada imam ini, imam yang sebetulnya imam yang nggak benar. Lalu imam yang nggak benar pakai atas nama Tuhan memberikan petunjuk, saudara. Kalau saya perhatikan, saudara, kalau kita melihat yang pertama, kalau suku Dan ini harusnya pergi, kalau mau bertanya, pergi ke Silo. Di situ ada imam besar yang bisa memberikan petunjuk kepada Tuhan. Tetapi mereka pergi ke sembarang orang, termasuk pada orang ini. Jadi 5 pengintai ini pergi ke tempat orang yang salah. Harusnya ke Silo, sebagai di sana ada tabut Allah. Mereka bertanya kepada Tuhan dan kepada orang secara official, memang hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan. Tapi mereka nggak pergi ke Silo, justru minta imam yang melayani di kuil yang di mana di dalamnya ada berhala. Ini suatu tindakan yang benar, tidak benar, saudara. Sebetulnya kalau kita melihat sejak awal bahwa orang Dan ini sudah punya ambisi untuk menaklukkan tempat lain, tempat yang tidak ditetapkan Tuhan untuk mereka jangkau. Jadi tujuan awal udah nggak beres, saudara. Lalu tujuan awalnya nggak beres, sekarang minta petunjuk kepada orang yang nggak benar. Ini sudah boleh kata sesuai dengan tema di hakim-hakim. Mereka nggak benar sendiri, menurut pandangannya sendiri. Mereka suka-suka, saudara. Lalu saudara, pergilah mereka, saudara, 5 orang ini. Dikatakan pergilah ke 5 orang itu, lalu sampailah mereka di Lais. Dilihatlah mereka bahwa rakyat diam di sana itu hidup tentram menurut adat orang Sidon. Aman, tentram. Orang-orang ini tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Malah mereka kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Saudara, kondisi kota Lais ini, saudara, beberapa kali disebutkan kota aman
kota tentram, kota yang boleh kata orang bisa menikmati segala kenyamanan, kelimpahan, saudara. Dan mereka juga tempat yang jauh daripada komunitas yang lain dan tidak bergaul dengan siapapun. Berarti saudara, orang-orang lain itu menempati tempat yang di comfort zone, yang nyaman, yang enak. Bahkan disebutkan, ini tempat tidak ada kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Ini diulang beberapa kali, saudara ya. Di dalam ayat berikutnya juga disebutkan beberapa kali ya. Di tempat ini adalah tempat yang begitu nyaman, saudara. Disebutkan ayat ke-10. Apabila kamu memasuki ayat ke-10 katakan, apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup tentram. Dan negeri itu luas, sebelah kiri, sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun di muka bumi. Tempat yang nyaman, saudara. Saudara, kalau kita melihat, sepertinya, saudara, pertama, mereka punya ambisi untuk memperluas. Kedua, mereka minta petunjuk Tuhan. Ya. Kalau kita lepaskan daripada motivasi mereka, sepertinya semua ini jalan Tuhan ya. Mereka punya ambisi, mereka ada petunjuk Tuhan, dan mendapat tempat yang terbaik. Saudara, yang tujuannya jelas, ada petunjuk tempat baik, secara manusia, wah hebat ini. Ini sesuatu kehendak Tuhan. Yang menurut secara manusia itu kehendak Tuhan, belum tentu kehendak Tuhan. Kita perlu hati-hati, saudara. Karena ambisi yang nggak suci, lalu ketemu orang yang salah, dan melihat sesuatu dengan cara pandang manusia atau kedagingan, itu bisa menyesatkan kita, saudara. Saudara, kita mengetahui, saudara, pada waktu Lot, ada pertengkaran dengan Abraham. Lalu mereka terpaksa harus berpisah. Abraham malah sebagai seorang lebih rohani mengatakan, kita jangan bertengkar, kita bikin malu. Oke, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Silakan pilih dulu. Yang penting kita jangan bertengkar. Ini saudara, Abraham seorang yang dewasa rohani. Lalu Lot melayangkan pandangannya ke lembah Yordan. Dia melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Padahal lembah Yordan itu dekat Sodom Gomora. Saudara, dengan hati yang sudah tidak lurus dalam kehidupannya, maka cara pandang hidupnya juga salah. Dan kita mengetahui kemudian orang Israel, Lot dan keluarganya harus mengalami tragedi di dalam kehidupan mereka. Waktu mereka tinggal di Sodom Gomora. Yang sebelumnya dia mengatakan seperti taman Tuhan. Tapi sebetulnya seperti taman hantu, saudara. Saudara, kita mengetahui kemudian setelah dalam sejarah, kita mengetahui bahwa daerah di mana mereka tinggal di Lais itu akhirnya menjadi tawanan nanti, next. Yang pada zamannya akan datang, saudara. Kita kembali pada bagian ini, saudara. Saudara, kita melihat sisi lain, saudara ya. Di sini mereka minta petunjuk. Nah, lalu mereka menemukan tempat Lais, tempat yang nyaman, tempat yang makmur, dan juga bebas dari bahaya. Tempat yang safe. Saya percaya dalam hidup kita, saudara, siapa yang tidak ingin tinggal di tempat yang tentram,
yang aman, tak kekurangan apapun, jauh daripada orang lain, kita menjadi orang eksklusif, menikmati kenyamanan hidup, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat orang lais, saudara. Kalau kita melihat konteks orang lais, saudara ya, mereka hidup tentram, nyaman, ya. Tapi saudara, kita melihat mereka adalah orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang penyembah berhala. Kita bisa rasa, wah enak juga hidup mereka. Lalu kita juga ingin bagaimana menikmati hidup seperti mereka, saudara. Saudara, ada penafsir yang memberikan penilaian, saudara. Di dalam bagian yang membahas mengenai kota Lais ini, saudara. Orang rasa nyaman, ya. Di sini disebutkan, saudara, penduduk kota Lais, mereka merasa nyaman dan berpikir tidak ada bahaya apapun. Tapi justru ini sudah, waktu kita rasa aman, kita berpikir tidak ada bahaya, hati-hati. Kita perlu berjaga-jaga, saudara. Kita sebagai orang Kristen, waktu semua lancar, semua baik, hati-hati, saudara. Ya. Alkitab katakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, cari lawan yang bisa ditelannya. Kita jangan lengah, saudara. Kita jangan lengah situasi nyaman, situasi tenang, tiba-tiba bisa terjadi gelombang kehidupan yang dahsyat, saudara. Siapa kira kota Lais yang nyaman, tentram ini, akhirnya, saudara, oleh suku Dan dihabisin, saudara. Penduduknya dibunuh. Rumah-rumah dibakar habis. Lalu suku Dan menduduki kota itu. Mereka nggak kepikir, saudara. Saudara, orang Lais juga kurang waspada dan berjaga-jaga. Pada waktu orang-orang Dan ini menyusup ke situ, mereka nggak sadar dalam bahaya, saudara. Kota Lais nggak ada pintu gerbang yang menjaga kota itu. Mereka jadi orang ceroboh. Mereka kurang waspada terhadap orang-orang yang masuk menyusup yang bisa mengancam keselamatan mereka. Ini juga menjadi peringatan bagi kita, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, jangan kita merasa berdiri teguh. Jangan kita merasa diri kuat. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, bahaya besar kalau kita terlalu confident, self-confident. Kita terlalu percaya diri, sehingga kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita nggak waspada. Kita nggak berjaga-jaga. Kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Kita jangan merasa aman dan berpikir tidak akan ada bahaya. Kita juga jangan kita merasa aman sehingga kita kurang waspada dan tidak peka dengan situasi yang bisa mengancam dalam kehidupannya. Lalu sudah disebutkan mereka juga terisolasi. Ya. Terisolasi, jauh daripada orang lain, jauh daripada pertolongan, orang yang tersendiri, komunitas yang tersendiri. Ini juga bahaya. Kita hidup perlu berdampingan, perlu ada rekan, perlu ada teman, ya, untuk boleh menjadi teman di dalam kita ini membangun kehidupan ini, saudara. Kalau orang tinggal di tempat tersendiri, nggak ada tetangga, itu kalau ada rampok, ada apa, nggak ada yang bisa tolong, saudara. Saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu ada komunitas.
Komunitas orang-orang percaya boleh saling menguatkan, saling mengingatkan. Kadang-kadang kalau kita lepas daripada komunitas, membuat kita nggak ada social control. Jadi kita gampang dicobai dan kita rentang untuk jatuh pencobaan. Kalau ada kawan, kita boleh saling mengingatkan. Saling menasihatin supaya kita nggak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita melihat saudara khususnya dalam orang Lais ini merasa aman, nyaman gitu ya. Lalu terjadilah suatu saat ada orang yang punya niat jahat khususnya dalam hal ini, yaitu orang Dan yang menyusup masuk mereka tanpa mereka sadari, dan suku Dan menghancurkan tempat ini dan menduduki tempat ini, merampas tempat ini. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat saudara, orang suku Dan ini juga ada hal yang nggak betul sebetulnya. Dia punya ambisi yang nggak kudus. Tempat yang Tuhan janjikan ada kesulitan, mereka ini tidak kerja dengan sungguh-sungguh, tidak menaklukkan tanah perjanjian. Justru dia cari aman, cari nyaman, tidak mau berharga dalam perjuangan. Nah, memang sisi lain sudah di belakang itu mungkin ada maksud Tuhan yang lain. Tapi dalam pertanggungjawaban imannya kepada Tuhan, orang-orang Dan adalah orang yang tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Sepertinya mereka berhasil, tapi belum tentu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita melihat ayat ke-8. Setelah mereka kembali dari saudara-saudara suku, setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Sona dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya itu kepada mereka, apakah yang kamu dapatin? Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri ini. Apabila kamu memasuki, kamu mendapatkan rakyat yang hidup tentram. Dan negeri itu luasnya di sebelah kiri, sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tak berkekurangan apapun yang ada di bawah, yang ada di muka bumi ini. Saudara, kita melihat, saudara, diulang lagi tempat yang baik. Mereka bersiap untuk menyerang. Jangan bermalas-malas, pergi memasuki. Saudara, ini bisa menjadi hal yang praktis dalam hidup kita. Kadang-kadang hidup kita ini kurang bertanggung jawab ya. Kita bermalas, tidak mau mengerjakan, tidak mau kerja sungguh-sungguh. Ini penyakit orang Israel, khusus suku Dan. Sebenarnya ada banyak tanah di sekitar mereka, yang dekat mereka. Tapi ada kesulitan, mereka tidak tekun, tidak berjuang. Justru ke tempat yang lainnya sebetulnya di luar ketetapan Tuhan. Kali ini ada tempat, sudah maka mereka mendorong mereka untuk mereka menaklukkannya. Ayat ke-11. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sora Esitaol, 600 orang dari suku Dan, dipelengkapi dengan senjata. Mereka maju, mereka berkemah di Kiryat Yarim di Yehuda. Itulah sebab tempat disebut Mahanedan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kirbat Yarim. Di sanalah mereka bergerak terus ke Bukit Efraim sampai di rumah Mika.
Jadi mereka sekarang mata-mata itu memberitahu, ada 5 orang ini memberitahu dan membawa 600 orang dari suku Dan. Lalu mereka pergi kembali, bergerak ke tempat pegunungan Efraim sampai di rumah Mika. Oleh kata ini trip yang kedua, ya. Trip yang pertama mereka hanya menyelidiki. Sekarang trip yang kedua mereka itu melakukan penyerangan, saudara. Mereka mengatur strategi di Gunung Efraim sampai di rumah Mika kembali. Jadi rumah Mika ini menjadi pos, menjadi home base. Mereka mempersiapkan, kalau dulu mempersiapkan mata-mata, sekarang mempersiapkan peperangan. Nah, saya akan bacakan ayat 14 dan seterusnya ini. Saya akan bacakan 14 sampai 20 khususnya ya. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais, katanya kepada saudara-saudaranya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, ada terafim, ada patung pahatan, ada patung tuangan. Oleh sebab itu insyaflah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju tempat itu sampai ke rumah muda suku Lewi itu di rumah Mika, dan mereka menanyakan apakah ia selamat. Sementara 600 orang dari Bani Dan diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang, maka kelima orang ini pergi mengintai negeri itu, berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod terafim, patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 yang diperlengkapi dengan senjata. Saudara, 5 orang pengintai ini sekarang masuk ke rumahnya Mika. Mereka mengambil atau mencuri. Saudara, ini saya nggak tahu ini mentalnya mental apa ya. Jadi sekarang 5 pengintai ini pencuri. Yang dicuri apa, saudara? Alat-alat ibadah berhala. Imam waktu itu di luar bersama 600 tentara, 5 mata-mata ini, 5 orang pengintai ini masuk ke rumahnya daripada Mika, mencuri patung-patung berhala Mika. Ini pejuang macam apa ini? Ya. Pejuang termasuk juga perampok, saudara. Kalau mereka pergi dipimpin Tuhan, harusnya bukan cara begini. Tetapi setelah yang lain itu masuk ke rumah Mika, mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Saudara, pertama kali imam ini menjawab, kamu ngapain ini kok mencuri? Kamu datang demi nama Tuhan. Kamu minta petunjuk Tuhan kepadaku. Sekarang kamu datang sebagai perampok atau pencuri, saudara. Apakah ini orang yang melakukan misi Allah? Berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, ini kurang ajar nih ya. Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami, dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah lebih baiknya bagimu menjadi imam untuk seisi rumah orang, untuk seisi rumah satu orang, ataukah menjadi imam untuk satu suku, kaum, satu suku dan kaum di antara orang Israel?
maka bergembiralah hati imam itu, diambilnya efod, Efraim, terafim, patung pahatan, lalu masuk tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaiklah mereka pergi dengan anak-anak, ternak, barang berharga di depan mereka. Ditempatkan di depan mereka. Saudara, kita melihat imam ini hanya menjadi orang yang berkomplot bersama perampok. Saudara. Gila kan? Ya ini betul-betul gila ya. Ayat ke-20 katakan, maka bergembiralah hati imam itu. Ini gila ya. Betul-betul ini namanya sukacita yang nggak kudus ya. Jadi sukacita yang nggak kudus. Ya. Mereka bersukacita di dalam dosa. Ya. Ini betul-betul saya nggak bisa bayangin kalau imam melakukannya seperti ini. Padahal imam adalah orang-orang dikuduskan untuk bekerja di rumah Tuhan, tapi justru kompromi dengan penyembah berhala, lalu cinta uang, cinta jabatan. Ya. Saya membaca ada satu komentar ya, komentar menghubungkan kehidupan gereja pada abad pertengahan ya, abad ke-5 sampai abad yang ke-15 sebelum reformasi. Kehidupan gereja pada zaman itu begitu rusak juga. Waktu itu belum ada Protestan, gereja Katolik itu kompromi dengan kepercayaan kafir masuk kepada gereja Tuhan. Jadi penyembahan berhala, adanya patung-patung, ada relief, adanya masuk kepada ajaran-ajaran bidat masuk dalam gereja yang secara resmi dilakukan oleh gereja Katolik pada zaman itu. Kerusakan moral juga ada dalam gereja Tuhan. Abad-abad kegelapan itu di situ. Nggak ada kebenaran lagi yang terpancar dalam kehidupan gereja. Pada zaman ini sampai reformasi, mulai ada suatu pembaharuan, adanya sesuatu kebangunan rohani, kembali hidup di atas dasar kebenaran Tuhan. Ini suatu keadaan yang sangat parah sekali, saudara. Kita melihat suku Dan, mereka menaklukkan kota Lais. Tapi sekaligus mereka masuk kepada jerat penyembahan berhala. Nah, akhirnya kita mengetahui nanti kota Lais yang aman, tentram itu menjadi pusat penyembahan berhala, saudara. Mereka boleh kata menekankan kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia itu membutakan manusia terhadap kebenaran Tuhan. Ya. Kita akan melihat ayat ke-22 sekarang. Ya. Saya akan bacakan sampai 22. Ketika mereka jauh dari rumah Mika, dikerahkannya orang-orang dari rumah yang di dekat rumah Mika. Dan orang-orang itu mengejar bangsa Dan. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, dan maka berbaiklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, mau apa engkau? Jangan mengerahkan orang. Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat serta imam yang kuambil. Lalu kamu pergi, apalagi yang masih tinggal padaku? Bagaimanakah perkataan kepadaku, mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati. Dan dengan demikian engkau dan seisi rohmu kehilangan nyawanya. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanan. Mika setelah dilihat mereka lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Saudara, kita melihat
Mika, ya, ini kan masih sesama orang Israel, ya. Sesama orang Israel sendiri, ya, saudaranya sendiri boleh kata. Kita melihat Mika pada waktu tahu bahwa berhalanya dicuri, imamnya dibawa. Wah, dia nggak terima, dia marah, ya. Lalu dia berusaha untuk mengejar, tapi pada waktu mengatui Bani Dan itu lebih kuat, maka tidak jadi, saudara. Dan orang suku Dani juga merasa nggak bersalah, saudara. Dia berani ngomong, saudara. Dia berani menjawab. Ya. Ngapain lu datang menyerahkan orang? Padahal tahu dia nyuri kok. Saudara, kalau hari ini chaos terjadi di Amerika, saudara. Itu banyak toko-toko, mal-mal di San Francisco dirampok, polisi itu nggak bisa buat apa-apa, saudara. Orang makin cruel, makin nggak beres, saudara. Di Amerika, di New York, di beberapa tempat itu orang mencuri nggak rasa bersalah, saudara. Kita mengakui di Perancis juga begitu. Ini daerah Kristen. Bahkan yang merampok, yang macam-macam itu juga di dalamnya ada orang Kristen. Ini keadaannya bagaimana jati diri orang Israel ini kehidupannya, mereka sesama suku sendiri. Mereka saling merampok, saling membunuh, ya, saling melakukan suatu kejahatan, saudara. Ini internal sendiri, saudara. Mereka malah ngomong, kalau kamu ngotot, tak bunuh kamu satu keluarga. Gila kan? Hidup manusia makin hari kita melakukan kacau balau seperti ini. Ini bukan dalam komunitas orang kafir, orang nggak percaya Tuhan, tapi komunitas yang namanya anak Tuhan, saudara. Hidup semau-mau sendiri. Ibadah yang palsu. Cari pendeta yang nggak beres. Sepertinya mereka rohani, tapi mereka jauh dari hadirat Tuhan. Ya. Saudara, Mika menyembah berhala. Berhala pun tidak bisa bela dia. Ini keadaan sisi lain, saudara. Bani Dan beruntung mendapat merampok ini. Tapi justru perampokan ini menyesatkan. Aspek lain, saudara. Tindakan daripada Mika punya kuil ini dosa keluarga bisa mempengaruhi dosa satu suku. Bahkan bisa mempengaruhi dosa satu bangsa. Saudara, dosa itu bisa menyebar. Dari orang tua ke anak, dari anak bisa menyebar ke masyarakat, ke sekolah, dari sekolah ke suatu komunitas lebih besar. Dosa itu seperti kan penyakit kanker. Kalau dulu berhala mempengaruhi suatu keluarga, sekarang berhala di bawah suku dan satu suku menyembah berhala. Ya. Saya akan lanjutkan bagian terakhir, saudara. Lalu Bani Dan membawa barang-barang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup aman, tentram. Ya. Saudara bayangin ya, mereka membawa imam, imam yang palsu semua ini, ya. Mereka memukul orang itu dengan mata pedang, membakar kota yang dibakarnya. Pakai nama Allah untuk merampok, pakai nama Allah itu untuk membunuh orang. Bukankah kadang-kala agama bisa berfungsi seperti ini, saudara? Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota ini jauh dari Sidon. Orang-orang di kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan. Menurut nama bapak leluhur mereka, yaitu Dan. Yang lain bagi orang Israel. Dan
Tetapi nama kota itu dahulu namanya adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri ini diangkut sebagai orang buangan. Demikian mereka menempatkan mereka sendiri patung pahatan yang dibuat oleh Mika itu. Adapun patung itu ada di sana di rumah Allah di Silo. Saudara, kalau dulu patung pahatan itu hanya ada di kota kecil, di desa, sekarang di tempat pusat ibadah orang Israel. Di Silo, di tempat ibadah. Sisi lain mereka sering dapat keuntungan, merampok. Tapi sisi lain, saudara, mereka akhirnya hidup makin jauh kepada Tuhan. Penyembahan berhala makin hari makin mengikat, membelenggu, menjerat kehidupan suku Dan. Hati-hati dalam kehidupan kita sekalian, saudara. Jangan sampai ambisi kedagingan kita menguasai hidup kita. Lalu seperti kita berdoa minta petunjuk Tuhan, lalu kita pakai cara-cara hidup kita sendiri untuk melampiaskan keinginan nafsu kita yang membawa kita makin jauh kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi cermin kehidupan kita semua. Sekaligus menjadi cermin kehidupan di tengah-tengah dunia hari ini. Bagaimana kita bersikap di dalam hidup kita ini, saudara. Janganlah kita mengikuti arus dunia ini. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Selain kita perlu juga jangan rasa aman. Jangan merasa kita secure dalam hidup ini, saudara. Kenapa? Iblis cari momen untuk mencobai kita, menjerat kita. Kita terus berjaga-jaga dan berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, supaya kita nggak terpengaruh dengan budaya dunia ini yang bisa merusak iman kita. Sisi lain, saudara, kita perlu perhatikan saudara-saudara kita yang lain. Yang mereka rasa nggak ada bahaya, nggak ada sesuatu yang mengancam mereka. Kita perlu mengingatkan mereka. Sisi lain bagi mereka yang jauh dan makin jauh sama Tuhan, kita mendoakan membawa mereka kepada Tuhan. Kiranya Bible Study malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua.